Salam damai sejahtera. Sungguh senang bisa kembali berbagi renungan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kali ini dengan judul Lakukan yang Terbaik. Konsep melakukan yang terbaik pasti kita sukai, karena menyenangkan melihat orang yang profesional di bidangnya lalu melakukan yang terbaik pada bidang kerja tersebut. Nah, di Alkitab ada satu contoh yang luar biasa, yang ultimate karena dilakukan oleh Yesus. Yesus hadir di dunia untuk melaksanakan misi, tugas dari Bapa, yaitu penyelamatan manusia. Dari hukum dan kutuk dosa kepada keselamatan kekal. Mengembalikan manusia kepada maksud awal penciptaan, untuk berkuasa, untuk berkemenangan, untuk berbahagia. Nah, agar misi ini terselesaikan, Yesus harus melakukan sesuatu. Yang dilakukan Yesus dinarasikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 6. Ini yang dilakukan Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini satu hal yang besar, yang penting. Dia sebagai pribadi kedua dalam Trinitas, anak Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah harus dipertahankan. Bahkan dia menjadi seperti ciptaan manusia. Dan ayat 8 dikatakan, dalam keadaan itu ia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Ini bukan hal yang remeh. Di peristiwa Taman Getsemani menunjukkan betapa pergumulan berat terjadi di dalam diri Yesus, sampai dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi karena dia ingin melakukan yang terbaik, dia menutupnya dengan menyatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Nah, apa hasilnya? Hasilnya di ayat 9. Allah sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah yang disebut dengan kemenangan. Kemenangan Yesus terjadi karena dia melakukan yang terbaik. Nah, sekarang mari kita merenung bersama. Kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan dan perjuangan di setiap aspek hidup. Di ujung dari perjuangan pergumulan ini, kita tentu merindukan adanya kemenangan. Namun sayangnya masih banyak pengalaman kita, kekalahan, kekecewaan, penderitaan, dan yang sejenisnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, jangan kita langsung menyalahkan situasi, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang mengkambing hitamkan iblis. Tetapi bagaimana jika kita mengintrospeksi diri dan menemukan mungkin kita belum melakukan yang terbaik untuk menang? Atau kita sudah melakukan sesuatu tetapi masih dalam konsep yang keliru. Saya beri contoh. Ketika kita mendengar kalimat lakukan yang terbaik, pasti identik dengan pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, harus lakukan yang terbaik. Nah, seringkali kata pelayanan kepada Tuhan itu dikotakkan kepada aktivitas-aktivitas rohani, ditambah kecil lagi dalam sebuah kotak yang bernama aktivitas rohani di gereja, sehingga sangat terbatas cakupannya. Kalau kita merujuk pada Filipi pasal 2 ayat 5, ternyata Paulus menyatakan bahwa melakukan yang terbaik seperti Yesus itu harus dipraktekkan di dalam konteks hidup bersama. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka yang dimaksud Paulus di sini, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup berkomunitas. Nah, kalau kita
menyatakan ini hidup berkomunitas, hubungannya itu dengan sesama manusia. Sehingga dapat disimpulkan apa yang kita pikirkan tadi tentang melakukan yang terbaik bagi Allah, bahkan melayani Allah, perwujudannya justru di dalam kegiatan kita, aktivitas kita, perbuatan kita kepada sesama manusia. Nah, disitulah, dalam konteks itulah kita harus berjuang melakukan yang terbaik. Dalam berkomunitas kita akan menemukan diri kita pada tugas dan kepercayaan Allah masing-masing. Misalnya saya menemukan diri saya sebagai seorang suami dan ayah di dalam komunitas terkecil yang saya punya, yaitu keluarga. Maka saya harus berjuang bisa menjadi ayah, bisa menjadi suami, dan melakukan yang terbaik kepada istri dan anak-anak. Lebih jauh lagi mungkin Bapak Ibu menemukan kita di tempat pekerjaan, maka lakukanlah yang terbaik sebagai atasan, karyawan, atau kita temukan diri kita di masyarakat, bertetangga, temukan diri kita di gereja sebagai jemaat, sebagai pelayan yang dipercayakan ini dan itu oleh otoritas dalam gereja, maka di sana kita perlu melakukan yang terbaik. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan yang terbaik itu? Paulus menyatakan di ayat 2 sampai 4. Ini dia. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mengutamakan orang lain dengan kerendahan hati. Ayat 4, tidak memperhatikan kepentingan sendiri saja, tapi kepentingan orang lain juga. Inilah perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain, dan ini sangat penting sebagai wujud dari pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, ayat 2 sampai 4 ini punya satu penghalang, punya satu masalah. Apa itu? Ego. Keinginan untuk kita diperhatikan, diri kita, keakuan kita. Itulah yang harus dikalahkan dengan kerendahan hati, mengacu pada apa yang dikerjakan Yesus tadi. Apa yang dikaryakan Yesus sampai menang tadi. Kalau kita bisa meneladani Yesus dalam hal ini, sudah pasti kita akan berkemenangan. Karena di ayat 1 dikatakan, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Di dalam Kristus ada hal-hal baik ini. Maka ketika kita mau berjuang melakukan yang terbaik kepada Tuhan, bagi Tuhan, dengan wujud melakukan itu kepada sesama kita, dimanapun kita pergi dan berada, di setiap konteks kehidupan kita, yakinlah ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Kita pasti akan meraih kemenangan yang kita cita-citakan. Selamat berjuang, selamat melakukan yang terbaik, supaya dalam kehidupan kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan menempatkan kami di posisi kami masing-masing. Roh Kudus pimpin kami untuk melakukan yang terbaik yang kami bisa, sebagai apapun yang Tuhan percayakan, dimanapun kami pergi dan berada. Dan kami percaya ini akan berdampak, kami pasti bisa meraih kemenangan yang kami perlukan di setiap aspek kehidupan kami, karena Yesus beserta Roh Kudus menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup, urapi aku, tuntun langkah hidupku, bentuk hati